Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Husni Mubarak Lubis MS, yang kami hormati Bapak M. Nur Ahadi beserta jajarannya, yang kami banggakan Kak Lutfi Fauzan Erwin, dan teman-teman mahasiswa serta alumni Universitas Pertamina yang menyempatkan hadir. Selamat sore. Di sore hari ini kita masih tetap semangat, walaupun mungkin ada banyak sekali jadwal yang padat di hari ini. Semoga kita diberkahi kesehatan jasmani maupun rohani. Walaupun sore hari ini sudah sore banget ya teman-teman, tapi kita masih bisa hadir di sesi Bright Up Session 2023. Saya Andi Mutmainah Jaya selaku MC yang akan memandu acara kita pada sore hari ini. Susunan acara kita pada sore hari ini yaitu pembukaan, kemudian saya akan membacakan tata tertib, kemudian ada sambutan dari Direktur Kemahasiswaan dan Alumni, kemudian ada juga sesi materi, ada juga sesi Q&A, dan juga ada sesi foto bersama teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita memulai acara sore hari ini dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib kita pada sore hari ini. Jadi peserta diharapkan masuk ke dalam room Zoom tepat waktu. Kemudian peserta diharapkan dapat menjaga kenyamanan selama acara berlangsung. Peserta juga diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon apabila sedang tidak berbicara. Peserta wajib mengaktifkan kamera. Apabila peserta ingin bertanya atau berbicara, terlebih dahulu menekan tombol raise hand dan akan dipersilahkan. Kemudian peserta dilarang makan dan minum selama acara berlangsung. Kemudian peserta wajib menggunakan pakaian rapi dan sopan. Peserta juga wajib mengisi link yang sudah disediakan untuk mendapatkan sertifikat. Dan sertifikat itu akan bisa dikonversi ke dalam nilai PEM, teman-teman. Baik, untuk acara selanjutnya, kita masuk ke acara sambutan dari Direktur Kemahasiswaan dan Alumni yang akan diwakilkan oleh Bapak M. Nur Ahadi selaku Manajer Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir nih di acara yang keren. Menurut saya keren banget ini acara perdana kita di tahun ini yang mengangkat tema beasiswa. Dan beasiswanya bukan abal-abal ya. Ini beasiswa LPDP yang dicari oleh banyak orang, diimpikan oleh banyak orang, dan ternyata salah satu alumni kita berhasil mendapatkannya pun ke universitas yang bukan abal-abal gitu ya. Salah satu universitas yang bagus gitu ya di Australia. Pertama, kemudian yang kedua, izinkan saya di sini mewakili Pak Husni Mubarak Lubis selaku Direktur Kemahasiswaan yang pada hari ini mendadak gitu ya, berhalangan. Beliau sudah menjadwalkan untuk memberikan sambutan, namun tadi tiba-tiba harus ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa memberikan kata sambutan. Izinkan saya menyampaikan terima kasih dari beliau, dari Direktur Kemahasiswaan kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir, khususnya nih kepada pembicara keren kita hari ini, Mas Lutfi Fauzan Erwin, yang jauh-jauh dari Aussie menyempatkan waktu untuk berbagi. Ini kalau bukan karena cinta dengan UPER nggak mungkin mau gitu ya. Pasti karena sangat cinta dengan UPER, sangat sehingga mau berbagi, sharing dengan seluruh rekan-rekan alumni. Dan mungkin juga nanti akan ada beberapa alumni yang nggak sempat hadir atau mahasiswa yang nggak sempat hadir, tapi nanti jangan khawatir, ada rekamannya gitu ya. Nanti rekamannya bisa diakses di website CDC. Jadi harapannya nanti semuanya juga bisa dapat materi yang penting.
Kenapa penting? Nah, ini menarik gitu ya, teman-teman, karena berdasarkan hasil tracer study kita di tahun 2022 kemarin, ternyata jumlah mahasiswa Universitas Pertamina yang melanjutkan studi itu jumlahnya cukup banyak. Jadi kalau kita persentase dari 100% total alumni kita yang kita survei di tahun lalu, hampir 7% di antara mereka itu melanjutkan studi. 7% gitu ya, artinya jumlahnya nggak main-main ini, cukup besar gitu ya, kalau dibandingkan dengan mungkin mahasiswa di beberapa kampus lain. Mungkin yang melanjutkan studi kisarannya hanya 2%, 3%, mayoritas itu bekerja, dan mungkin mayoritas lagi masih mencari pekerjaan. Tapi alumni Universitas Pertamina nih alhamdulillah gitu ya, dari 100% alumni 94% diantaranya itu sudah melanjutkan studi, diantaranya sudah berwirausaha, dan yang paling mayoritas adalah bekerja. Nah, ini artinya salah satu hal yang patut kita apresiasi dan pasti akan terus kita tingkatkan gitu ya. Dari prodi akan meningkatkan bagaimana memberikan pengajaran yang terbaik agar alumninya siap untuk tadi entah itu bekerja, melanjutkan studi ataupun berwirausaha. Dan pada hari ini kita menyelenggarakan sesi bright up session. Di sesi bright up session ini topik pertama yang kita angkat di tahun ini bicara tentang studi lanjut. Nah, salah satu hal yang memang paling challenging dalam studi lanjut itu adalah memperoleh biaya. Untuk masuk ke kampus besar, tentu biayanya juga akan semakin besar. Dan kampus-kampus yang bagus itu biasanya lokasinya di luar negeri. Dan nggak semua mahasiswa itu secara ekonomi mampu untuk membayar secara mandiri. Maka cara yang paling efektif untuk mendapatkan beasiswa, untuk bisa belajar di kampus-kampus berkualitas tersebut, ya salah satunya lewat beasiswa. Dan salah satu beasiswa yang paling diperebutkan di Indonesia itu adalah LPDP. Nah, hari ini kita akan mendengarkan dari Mas Lutfi bagaimana sih sebetulnya tips dan triknya, mimpinya itu udah dibangun mulai semester berapa, kemudian ketika lulus apa yang dilakukan, kemudian persiapannya apa saja. Nah, hari ini mudah-mudahan nanti kita dalam waktu yang mungkin singkat bisa mendapatkan materi yang fruitful dari Mas Lutfi. Ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Lutfi yang sudah meluangkan waktu dari LC untuk berbagi dengan kita semua yang ada di sini. Kepada seluruh peserta, semoga bisa mendapatkan manfaat semaksimal mungkin, dan mungkin nanti akan ada sesi pertanyaan, bisa mengelaborasi sedalam-dalamnya, sehingga nanti mudah-mudahan eventnya memang benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ahadi atas sambutannya. Semoga sambutannya Pak Hadi dapat memberikan semangat untuk teman-teman kita. Dan kemudian kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Husni Mubarok Lubis. Terima Kepada kasih, Bapak mungkin mohon maaf terlambat. tidak apa-apa, Bapak. Oke. Harus Baik. kasih sambutan kalau ini Pak Husni. Wah, dicocok Mas Hadi tadi tuh. Ya, Silakan Pak Husni. Mungkin say hello aja ke Lutfi. Terima kasih Vi sudah meluangkan waktu sharing dengan adik-adik semuanya tentang tips Lutfi mendapatkan beasiswa LPDP. Ini prosesnya cukup singkat sekali ya Vi ya, mulai dari Oktober, Februari udah berangkat nih. Jadi adik-adik boleh belajar dari Bang Lutfi nih gimana caranya. Saya dan Lutfi cukup kenal baik ya, karena dulu Lutfi di Prodi Teknik Geofisika, kemudian Lutfi tugas akhir dan habis itu kerja di bidang yang sebenarnya lebih dekat ke computer science ya daripada ke geofisika ya Vi ya. Nah, tapi itulah yang jadinya membawa Lutfi S2-nya di bidang data science justru. Nah, jadi adik-adik jangan takut mau S2 maksain harus sama dengan prodinya, ya nggak mesti juga nih. Lutfi bisa jadi contoh nih bahwa dia S1-nya teknik geofisika tapi S2-nya di data science. Ya. Terima kasih Vi sekali lagi, enjoy di Queensland ya Vi ya. Terima kasih banyak Pak. Nah, Oke. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Husni. Kemudian kita akan
lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi materi. Tapi sebelumnya, teman-teman, saya akan membacakan dahulu background dan CV dari Kak Lutfi. Nah, Kak Lutfi merupakan alumni dari Teknik Geofisika Universitas Pertamina Angkatan 2016 dan saat ini tengah menempuh pendidikan di University of Queensland di Australia, mengambil major Master of Data Science. Kemudian teman-teman bisa lihat CV-nya di slide. Kak Lutfi merupakan Komandan Teknik Geofisika 2016, kemudian merupakan Inspektur HMTGF Ortonom, kemudian beliau juga merupakan Koordinator Wilayah Himpunan Mahasiswa Geofisika Indonesia untuk wilayah DKI dan sekitarnya. Kemudian Kak Lutfi aktif juga di Rockflow Dynamics tahun 2020 sebagai Geoscientist and Business Development. Kemudian Kak Lutfi juga aktif di Extreme Max sebagai Scrum Master atau Product Manager, dan Kak Lutfi ini memiliki beberapa casual project ya, teman-teman bisa baca di slide-nya. Baik, mungkin karena kita nggak sabar lagi buat dengerin materi dari Kak Lutfi, mungkin saya berikan waktu dan layar kepada Kak Lutfi untuk memberikan motivasi dan memberikan materi kepada teman-teman kita. Silahkan Kak Lutfi. Halo, terima kasih Mbak MC. Mohon maaf ini saya belum bisa share screen, mungkin bisa dikasih aksesnya. Atau harusnya bisa ya? Baik, tunggu sebentar ya Kak. Oke. Nice, kayaknya udah bisa. Ini bentar ya. Oke. Oke, kita mulai aja. Sebelum kita mulai, saya mau ada pre-production checklist dulu sedikit. Buat teman-teman. Ini ada admit. Bentar. Oke, coffee. Jadi teman-teman, udah jam 5 lebih kayaknya, udah after working hours. Jadi kalau butuh coffee, ambil kopinya dulu, siapin. Lalu ada snacks. Snack saya alhamdulillah udah dalam perut, jadi masih tahan lah ya buat 1 jam ke depan kayaknya. Kemudian, oke, ini ada notifikasi lagi, maaf ya. Pastiin semua attendance bisa dengar. Teman-teman bisa dengar ya, boleh minta jempolnya. Mantap. Lanjut share screen. Screen saya udah kelihatan. Sekarang saya ngeliatin screen hitam, ada tulisan pre-production checklist, aman. Oke, dan terakhir yang paling penting, relax and enjoy ya. Seperti tadi disampaikan sama Mbaknya, mungkin udah jam 5, udah ada teman-teman yang baru selesai kelas, mungkin tadi ya, buru-buru mau ngedengerin sharing session ini. Coba relax, kalau duduknya belum enak, dibikin enak dulu, supaya kita nyaman untuk mendengarkan dan diskusi sebenarnya sore hari ini terkait dengan LPDP itu seperti apa. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, jadi perkenalkan sekali lagi, nama gue, saya nggak apa-apa ya pakai, boleh pakai gue nggak ya Mbak ya? Nggak apa-apa ya kayaknya ya, biar santai ya. Boleh banget Kak. Boleh ya. Oke, nama gue adalah Lutfi Fauzan Erwin, gue alumni Teknik Geofisika 2016, angkatan pertama, lulus di tahun 2020. Alhamdulillah tahun lalu dapat beasiswa dari LPDP di PK 196 atau angkatan di 196. Dan saat ini sedang melanjutkan studi di Master of Data Science di University of Queensland, Australia. Rencananya sekarang gue mau sharing sedikit sebenarnya terkait gimana sih program LPDP itu gitu ya, dan juga apa yang gue lakukan waktu itu ketika sampai akhirnya gue bisa dapat LPDP gitu. Dan kemarin dikasih tour sama teman-teman dari organizer, terus gue baca tournya, jadi kayaknya ekspektasinya cukup luar biasa gitu ya, banyak materi yang ingin disampaikan gitu dalam waktu yang cukup singkat. Makanya kalau kalian mungkin familiar dengan layout yang sekarang ada di layar kalian, ini
gue pengen bikin Bright Up gitu atau Netflix gitu. Jadi harapannya walaupun nanti materinya banyak, cukup padat, singkat, tapi bisa chill gitu ya. Jadi try to chill as much as possible gitu. Oke, ada beberapa episode yang akan gue bawain. Pertama terkait overview, terus kenapa akhirnya gue milih LPDP. Ada pro tips juga, atau apa yang gue lakukan pada saat itu, atau mungkin kalau kalian sekarang masih bingung gitu, oke, aku mau aku pengen dapat beasiswa, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Nanti akan bisa kita bahas sama-sama di sana. Kemudian terakhir ada key takeaways. Alrighty. Nah, di sini nanti kita akan lihat selection proses di LPDP ada apa aja, terus benefit yang akan kalian dapatkan, utamanya dari sisi finansial, support dari LPDP akan seperti apa, karena tentu itu yang akan kalian cari dalam beasiswa gitu ya. Dan yang terakhir ada beasiswa apa aja sebenarnya yang di-offer sama LPDP, karena sebenarnya LPDP itu beasiswanya banyak banget jenisnya di dalamnya, jadi kalian mungkin punya chance yang lebih tinggi kalau kalian daftar di jenis beasiswa tertentu gitu. Jadi mari kita belajar sama-sama ada apa aja sih sebenarnya di sana gitu ya. Oke, ini gue ganti slide. Oke, udah kelihatan ya harusnya. Sip. Nah, di LPDP sebenarnya ada 3 kategori utama beasiswa yang di-offer sama LPDP. Ada beasiswa afirmasi buat teman-teman di daerah afirmasi, lalu ada beasiswa targeted, dan juga ada beasiswa umum. Gue akan jelasin secara detail di sini, nanti akan gue run through satu persatu setelahnya. Jadi tenang aja, bakal kita cover. Lalu yang kedua, yang paling menarik nih, dari cari beasiswa. Kadang kan kita juga perlu hitung-hitungan ya, apa nih kayaknya ada yang nggak ke-cover nggak, gue harus tetap harus nyiapin dana nggak gitu buat gue kuliah atau lain-lain. Nah ini adalah komponen biaya apa aja yang akan di-provide oleh LPDP ketika kalian nanti menjadi awardee gitu ya. Jadi ada dari dana pendidikan, kalian nanti daftar untuk daftar kuliah, karena kadang daftar kuliah, apalagi kalau kalian misalnya mau daftar ke universitas di luar gitu mungkin akan cukup costly gitu. Ada beberapa content creator LPDP yang nyebutin nilai berapa yang harus mereka keluarkan ketika daftar, ada yang 17 juta, ada yang cukup besar lah intinya. Nah, dana itu nanti bisa di-cover oleh LPDP. Kemudian ada dana SPP, tuition fee, nanti biasanya akan langsung ditransfer dari LPDP ke kampus kalian, jadi kalian harus pusing terkait hal tersebut. Lalu ada dana tunjangan buku, akan dibayarkan biasanya setiap tahun kepada kalian. Lalu ada dana bantuan penelitian, tesis atau disertasi, ada dana bantuan seminar internasional, publikasi, dan jurnal internasional. Jadi kalau kalian mau produktif selama kalian menjadi student gitu, pengen bikin banyak publikasi, pengen seminar, pengen bikin jurnal, itu semua juga akan di-cover oleh LPDP. Itu dari sisi dana pendidikan. Lalu yang kedua ada dana pendukung. Dana pendukung ini ada dana transportasi, jadi kayak flight ticket misalnya kalau kalian mau naik pesawat atau kalian lebih nyaman naik kereta, itu juga bisa di-cover oleh LPDP. Kemudian ada dana aplikasi visa kalau kalian ke luar negeri, ada dana asuransi kesehatan. Kalau di Australia itu kita ada namanya OSHC atau Overseas Student Healthcare. Dan semuanya itu diurus sama LPDP dengan kampus. Jadi gue nggak tahu menau, tiba-tiba nanti dikirimin email, oke kamu sudah on board, ini benefitnya akan dapat apa aja, nanti langsung dikasih kartu asuransinya, bla bla bla. Jadi sangat seamless gitu prosesnya. Lalu nanti akan dapat dana hidup bulanan juga, akan ada dana kedatangan. Dana kedatangan ini untuk pertama kali nih, misalnya biar gue bisa settle, katakanlah gue orang Bali, gue pengen kuliah di Jogja gitu. Maka pertama kali kamu datang ke Jogja, kita akan kasih 2 kali biaya hidup bulanan ke kamu untuk biar kamu bisa settle di sana gitu. Nah itu yang dimaksud dengan dana kedatangan. Kemudian ada dana tunjangan keluarga, tapi ini khusus dokter ya. Jadi kalau teman-teman yang masih master kayak saya, belum bisa dapat tunjangan keluarga. Itu kenapa saya belum berkeluarga sekarang gitu ya. Jadi nanti kalau udah selesai masternya gitu, nanti ambil dokter baru bisa berkeluarga gitu ya, biar dibayarin. Kemudian ada dana keadaan darurat, biasanya ditetapkan oleh KJRI atau KBRI kalau di luar negeri, kalau di Indonesia mungkin pemerintah setempat. Jadi ketika ditetapkan ada keadaan darurat, maka semua biaya yang timbul terhadapnya itu akan di-cover oleh LPDP. Dan yang terakhir ada program pengayaan afirmasi dan pengayaan bahasa.
Ini khusus buat teman-teman afirmasi. Jadi mereka akan disiapkan, dididik dulu, dibina untuk siap menghadapi perkuliahan dimanapun itu, dan kalau misalnya bahasanya masih kurang, nanti akan ada kayak semacam les gitulah. Jadi khusus untuk teman-teman dari daerah afirmasi, mereka nggak perlu TOEFL, nggak perlu apa-apa, nanti datang aja, nanti akan diajarin gitu ibaratnya sampai bisa. Itu biaya umum yang akan kita dapatkan sebagai award di LPDP. Nah, untuk teman-teman mungkin yang penyandang disabilitas butuh pendamping, misalnya ada penyandang disabilitas, dia bawa kakaknya atau adiknya. Nah, pendampingnya ini akan dibiayai juga oleh LPDP dari sisi visa, transportasi, asuransi, dan biaya pendukung lainnya. Seperti itu ya. Menurut saya, pengalaman saya checking beberapa scholarship, ini scholarship yang komplit lah dari sisi financial support kalau dibandingkan dengan yang lain. Bahkan saya sempat lihat ada di Instagram kemarin lagi scrolling gitu. Ada yang nulis kayak, kamu nyari apa nih, beasiswa tanpa IELTS apa gitu, beasiswa ini apa gitu. Terus ada tulisan di bawahnya, beasiswa paling dengan fasilitas terkomplit LPDP gitu. Nah, that's why support dari LPDP itu memang kalau menurut saya pribadi sangat komplit. Nah, kalau kalian sudah tertarik, jadi kan gue jelasin tadi yang enak-enaknya gitu ya, apa yang akan kalian dapatkan. Nah, ini proses yang harus kalian lalui kalau kalian memang ingin menjadi salah satu awardee dari LPDP. Pertama, seleksi administrasi. Sesimpel kalian masukin ijazah, transkrip, surat rekomendasi, esai, dan lain-lain. Kalian submit, udah selesai. Lalu kalau kalian belum memiliki LOE atau Letter of Acceptance dari kampus yang kalian tuju, maka kalian perlu seleksi bakat skolastik. Seleksi bakat skolastik ini seperti TPA lah gitu gampangnya ya. Ini untuk menunjukkan bahwa kan kamu belum dapat LOE nih, belum ada kampus yang menerima kamu. Nah, kamu harus meyakinkan LPDP gimana caranya bahwa oke, gue tuh bakal bisa kok untuk ikut perkuliahan, gue bakal diterima kok oleh kampus gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang sudah memiliki LOE, sudah diterima di kampus tertentu, maka kalian bisa langsung ikut seleksi substansi ketika memang sudah lolos seleksi administrasi. Seleksi substansi ini adalah interview, gitu ya. Jadi nanti kalian interview, kalau dinyatakan lolos, maka kalian akan ditetapkan sebagai CPB atau calon penerima beasiswa. Nanti dari LPDP akan mengeluarkan namanya LOS atau Letter of Scholarship. Nah, Letter of Scholarship ini bisa kalian pakai buat daftar kuliah. Jadi kalian dengan bangga nih, gue udah punya sponsor nih di belakang gue, LPDP, gue daftar kuliah gitu. Nah, itu bisa. Ketika sudah diterima, nanti kalian akan dikeluarkan LOG, Letter of Guarantee, yang intinya negara dalam hal ini LPDP menjamin kalian selama masa studi kalian gitu. Dan dari situ nanti biasanya surat menyurat itu yang akan kalian pakai untuk ngurus visa dan lain-lain gitu ya kalau kalian misalnya berminat kuliah ke luar negeri. Di sini ada jadwalnya. Kemarin juga gue agak kejar-kejaran supaya yang tahap 1 masih, kalau ada teman-teman di sini yang sedang berusaha di tahap 1, mungkin ada yang bisa diserap hari ini, mungkin ada yang mau di-adjust sedikit aplikasinya di LPDP, masih bisa lah gitu ya. Jadi aplikasi tahap 1 itu ditutup 2 hari lagi, 25 Februari. Kalau buat kalian yang belum sempat, mungkin kalian bisa coba di tahap 2, ada 9 Juni sampai 9 Juli 2023. Setelah itu nanti akan ada seleksi administrasi, ada bisa disanggah juga, ada tes bakat skolastik, dan ada seleksi substansi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian misalnya daftar di tahap 1, katakan gitu ya, maka perkuliahan kalian yang paling cepat itu bolehnya itu Juli 2023. Jadi jangan sampai kalian, oke, gue mau daftar di tahap 1 sekarang, 25 Februari nanti ditutup, tapi gue akan mulai kuliahnya Juni 2023, itu nggak boleh ya. Jadi yang boleh itu Juli atau setelahnya. Jadi kalau mau Oktober, November, Desember, mangga. Tapi kalau sebelumnya nggak boleh. Begitu juga dengan tahap 2. Paling cepatnya Januari 2024, jadi nggak boleh sebelumnya, kalau setelahnya mangga. Seperti itu. Ini ada satu hal yang perlu ditekankan juga gitu ya. Gue yakin lah teman-teman dari Universitas Pertamina ini punya integritas yang tinggi. Jadi cukup sekilas aja udah tahu harusnya. Jadi tidak ada dokumen apapun yang dipalsukan gitu ya. Pasti harus dokumen asli semua yang sesuai dan akan dicek nanti ke institusi yang menerbitkan. Dan kalau untuk teman-teman juga yang misalnya master, jangan lagi master, jangan udah punya master, itu juga nggak boleh. Jadi integrity tolong diperhatikan juga di sana karena konsekuensinya cukup luar biasa. Oke. Nah, gue akan masuk ke masing-masing program yang ada di LPDP. Jadi kalau kalian merasa eligible untuk
daftar di program tersebut, silahkan sekali gitu ya. Jadi ingat, nggak cuma satu program beasiswa yang ada di LPDP. Di sini ada program afirmasi. Di Pertamina gue punya banyak banget teman dari Papua. Nah, mereka eligible untuk daftar di beasiswa putra-putri Papua. Jadi kalau asli Papua, ibu kandungnya orang asli Papua, bapak kandungnya orang asli Papua, maka daftarlah lewat jalur ini gitu. Ada kemudahan, ada privilege untuk teman-teman yang beasiswa untuk putra-putri Papua ini. Usia maksimal cukup senggang gitu ya, bisa 47 tahun untuk magister, doktor bisa 50 tahun, nggak ada syarat bahasa, nggak ada syarat IPK. Jadi kalian bisa langsung daftar aja, nggak perlu tes TOEFL dulu atau apapun itu gitu. Sesimpel itu. Kemudian ada yang mirip, namanya beasiswa daerah afirmasi. Jadi kalau teman-teman berasal dari 96 daerah afirmasi ini, tamatin SD di sana atau SMP di sana, atau kalian udah tinggal di sana selama 10 tahun berturut-turut sampai sekarang, maka kalian eligible untuk hal ini. Gitu ya. Dari syarat bahasa lebih mudah digapai gitu ya. Kayak di sini mungkin TOEFL-nya cuma 61 gitu, jadi cukup dan lain-lain gitu ya. Nah, 96 daerah ini apa aja? Jadi kalau teman-teman yang berasal dari Provinsi Lampung, spesifik dari Kabupaten Pesisir Barat, maka kalian eligible. Jadi spesifik kabupaten kotanya ya, bukan provinsinya. Jadi ada di Sumatera Barat juga ada, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Kalian bisa take a quick snapshot aja kalau misalnya mau lihat daerah kalian. Lalu ada di NTB, ada di NTT, ada di Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Pegunungan, dan yang terakhir Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya. Oke. Jadi kalau kalian berasal dari sana, SD-nya tamat di sana, SMP-nya tamat di sana, atau kalian punya 10 tahun terakhir ada di sana, dan go ahead coba jalur yang ini gitu ya, program yang ini. Lalu ada beasiswa prasejahtera. Jadi kalau kalian punya orang tua, kakak, atau adik yang merupakan penerima bantuan sosial ini, PKH, PPNT, BST, atau PBI ini, maka kalian juga eligible untuk ikut program beasiswa prasejahtera. Again, persyaratannya lebih mudah untuk dicapai dan saya rasa kompetisinya juga akan lebih ringan gitu ya. Jadi kalau ada cara yang lebih mudah, kenapa tidak gitu. Jadi kalau memang kalian eligible, ya coba di program yang ini. Dan yang terakhir adalah beasiswa penyandang disabilitas. Ada yang disabilitas fisik, intelijensia, mental, sensorik, atau ganda, atau lebih dari satu. Syaratnya seperti terlihat di layar, dan nggak ada proses seleksi tes bakat skolastik. Jadi ada satu seleksi yang dipotong gitu. Jadi dari administrasi langsung interview gitu, buat teman-teman penyandang disabilitas. Oke, itu buat yang afirmasi. Lalu yang kedua ada program targeted buat beasiswa PNS TNI Polri. Saya nggak tahu di sini ada yang PNS TNI Polri, tapi kalau ada, maka kayak saya di sini kayaknya banyak banget ada teman-teman dari PNS TNI Polri yang kuliah bersama gitu. Jadi kalian bisa coba tes melalui jalur ini juga, dan yang perlu diperhatikan adalah selama kalian mendaftar dan menjadi penerima beasiswa, kalian nggak boleh meninggalkan institusi kalian. Kalau kalian meninggalkan institusi kalian, nanti beasiswanya akan digugurkan atau dihentikan. Kemudian ada beasiswa kewirausahaan, ini lucu, bukan lucu ya, maksudnya teman-teman gue kan banyak yang usaha juga ya, ala-ala gitu ya, jadi banyak yang nanya nih, ada beasiswa kewirausahaan nih, gimana caranya gitu-gitu. Nah, ini juga kalau kalian orang-orang tersebut, banyak entrepreneurship di sini, maka mungkin kalian eligible untuk beasiswa kewirausahaan ini. Jadi kalau teman-teman adalah pengusaha, orang yang mau memulai usaha, atau yang mau berkontribusi aja di bidang kewirausahaan, mangga dicoba. Oke. Syarat bahasanya juga lebih mudah, cuman ada dokumen khusus yang harus disiapkan kayak proposal bisnis dan juga surat rekomendasi dari rektor atau dekan. Karena nanti setelah kalian selesai studi, kalian diharapkan untuk kembali ke Indonesia dan menyiapkan talenta-talenta entrepreneurship lainnya. That's why kita minta kalian untuk punya surat rekomendasi dari rektor atau dekan di tempat kalian nanti akan mengabdi gitu ya, untuk mengajar gitu. Itu untuk beasiswa kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah pendidikan kader ulama. Untuk beasiswa ini,
institusinya sudah ditetapkan, yaitu Institut PT IQ Jakarta ya. Saya disalahin lagi kayak Qris nanti Kris gitu ya, harus PT IQ kayaknya Jakarta. Dan programnya itu harus ilmu tafsir, ilmu Al-Quran dan tafsir. Kalau kalian berminat untuk masuk program ini, then go ahead coba beasiswa pendidikan kader ulama. Selanjutnya ada dokter spesialis. Nggak akan gue jelasin karena di kampus kita nggak ada program kedokteran, walaupun gue sempat lihat kayaknya kemarin ada pos kampus mau bikin dokter spesialis kayaknya ya, udah sempat studi banding ke Unpad, which is good. Tapi karena sekarang kita belum ada, jadi gue akan skip dulu supaya mempersingkat waktu. Oke, program umum. Program umum ini program yang gue ambil juga, dan kata teman-teman dari LPDP, panitia LPDP maksudnya, mereka bilang ini memang yang paling kompetisinya yang paling seru di sini katanya gitu ya. Yang pertama ada beasiswa reguler. Jadi siapapun kalian boleh daftar di sini. Kalau kalian mau S2 berarti S1-nya udah selesai, mau S3 berarti S2-nya selesai gitu, simple. Syarat bahasa terlampir, proses seleksi sama seperti yang gue sampaikan di awal. Lalu yang kedua ada beasiswa PTUD atau Perguruan Tinggi Utama Dunia. Kalau kalian mau daftar ini, kalian harus punya LOE Unconditional atau Letter of Acceptance yang tanpa syarat. Dari perguruan tinggi utama dunia ada 25 perguruan tinggi yang sudah ditetapkan oleh LPDP. Nggak ada syarat IPK karena kalian udah diterima gitu kan, jadi nggak perlu lagi. Dan proses seleksinya tidak ada proses seleksi tes bakat skolastik karena kalian udah punya LOE. List uni-nya ada di sini, ada dari Amerika, ada dari Swiss, Jepang, Singapura, China, banyak lah ya, ada 25 perguruan tinggi yang eligible untuk PTUD. Nah, yang terakhir yang juga cukup baru di LPDP ada namanya beasiswa parsial. Jadi gue tadi lihatin ada dana pendidikan, ada dana pendukung. Nah, kalau kalian kira-kira, kayaknya gue bisa deh bayar, tapi salah satu aja. Kayaknya biaya pendidikan sama gue dah, bayar kuliah, bayar kalau ada seminar, tesis, biar aku yang nanggung gitu. Tapi sisanya biaya hidup bisa nggak ditanggung sama LPDP? Bisa. Nah, ini kita ada programnya sekarang. Jadi biayanya setengah-setengah, PT-PT lah, antara LPDP sama kita gitu, untuk biaya kuliah kalian. Keuntungannya di kalian, kalau di LPDP ada syarat kontribusi. Jadi setelah lulus ada 2N+1 kalau di kita. Kalau misalnya gue di Australia biasanya 2 tahun, berarti 2 kali 2 tambah 1, 5 tahun kontribusinya. Kalau kalian pakai parsial, maka N+1 aja. Kalau kita di posisi yang sama, maka 2 tambah 1, jadi cuma 3 tahun. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu aja yang ingin gue share ke teman-teman terkait overview terkait LPDP. Mari kita pindah ke slide utama. Oke. Kenapa LPDP? Sama seperti yang gue sampaikan tadi, jadi LPDP ini punya extensive financial support. Kalau gue boleh cerita, gue sebenarnya dapat beasiswa lain sebelum LPDP dan tidak sekomplit ini financial supportnya. Dan akhirnya nggak gue ambil. Jadi di beasiswa yang satunya itu dapatnya tuition fee sama dapat kayak living allowance lah dalam bentuk gaji gitu. Tapi sisanya flight ticket, visa, asuransi dan lain-lain itu jadi quote unquote hidden cost buat kalian yang harus tetap kalian keluarin duitnya gitu. Jadi kalian tetap harus bayar banyak komponen itu gitu. Jadi kalau di LPDP semuanya udah include, kalian tinggal duduk manis berangkat gitu ya. Di sini juga pengalaman gue yang mau gue sampaikan. Di daerah sini gitu ya, ada teman-teman yang dapat beasiswa, beda beasiswa bukan dari LPDP. Dan dia dapat living allowance-nya itu telat 3 bulan. Lu bisa bayangin hidup di negara orang nggak dikasih duit 3 bulan, ya kan? Mau ngapain coba? Nah, itu kejadian, itu real case gitu. Dan akhirnya gimana? Jadi akhirnya semua orang-orang Indonesia PT-PT membantu dia supaya dia bisa hidup di sini gitu. Ya, case-case kayak gitu, alhamdulillah nggak pernah terjadi di LPDP. Gue nggak bisa garansi ke depan nggak akan terjadi ya. Cuman at least secara historis nggak pernah terjadi. Nah, itu salah satu hal yang menurut gue benefit untuk kalian
awardee di LPDP. Menurut gue Kementerian Keuangan, LPDP mereka sangat profesional. Mereka men-treat kita awardee juga secara profesional sekali gitu. Mereka punya, apa mati ya? Maaf, 1 menit. Oke, idle kayaknya ya. Saya lagi di library soalnya. Lanjut ya, tadi ada yang nggak bisa dapat biaya bulanan selama 3 bulan, akhirnya kita PT-PT, akhirnya hiduplah dia gitu. Cuman kan itu hassle ya, lu bayangin aja kayak gitu. Terus ya intinya itulah whole package yang kita tawarkan di LPDP. Jadi kamu udah nyaman gitu, semuanya akan di-cover, nggak ada hidden cost lah, ibaratnya kayak gitu. Kenapa LPDP yang kedua? Menurut gue ini kita punya community yang sangat besar. Di tahun 2022 kayaknya ada sekitar 32.000 awardee dari LPDP. Jadi semua sektor, semua industri yang ada gitu ya, kayaknya udah disisipi semua sama orang LPDP gitu. Kalian mau ngelakuin apa, ada relasinya di LPDP gitu. Kalian mau kuliah tinggi-tinggi, misalnya kuliah, aku nggak tahu ya, mau ngambil senjata nuklir gitu, pulang mau jadi petani juga ada relasinya gitu. Jadi semuanya bisa dilakukan di LPDP. Gitu. Maksudnya semua orang udah masuk di semua sektor yang ada. Jadi membangun relasi itu sangat mudah. Yang kedua, banyak supplementary workshop dan juga mentorship. Yang akan kalian dapatkan pertama kali ketika kalian menjadi awardee adalah namanya PK atau persiapan keberangkatan. Itu yang jadi angkatan kalian. Itu nanti biasanya di situ ada kayak high level stakeholder di negara kita, kayak para menteri gitu datang ngasih materi. Ada akademisi, ada para bos-bos besar lah gitu, ngajar dan ngasih coaching ke kalian, ada mentorship juga, nyiapin kalian selama 2 minggu secara intensif sebelum kalian berangkat untuk studi. Jadi kalian punya opportunity untuk mendengarkan secara langsung problem apa sebenarnya yang sedang dihadapi di Indonesia dari para stakeholder tersebut. Jadi kalian punya gambaran lah, oke, kayaknya gue perlu nyiapin ini. Jadi ketika gue balik, gue udah ada gambaran. Dan yang terakhir ada Mata Garuda. Mata Garuda adalah community dari LPDP, dari para alumni LPDP. Ada 3 program menarik yang gue mau highlight. Yang pertama adalah Talent Hub. Kalau teman-teman ikut bootcamp, biasanya ada job connector, kurang lebih kayak gitulah. Jadi teman-teman nanti akan dicek keadaannya sekarang seperti apa. Kalau belum ada kerja mungkin akan disalurkan. Lalu yang kedua ada MG Institute. Jadi kalau teman-teman suka research dan peduli terhadap negara kita, ingin memberikan masukan-masukan terhadap pemerintah, kalian bisa masuk di MG Institute. Karena LPDP ini sangat erat hubungannya dengan pemerintah. Sedekat itu gitu ya, dengan pemerintah. Jadi kita benar-benar bisa ngasih saran langsung directly to their door gitu. Jadi tinggal kita ketok aja nyampe langsung ke stakeholder-nya gitu ibaratnya. Dan yang terakhir kita juga punya technopreneurship. Itu kayak program buat kalian teman-teman yang punya jiwa kewirausahaan yang tadi. Nanti ada kayak inkubatornya, ada coachingnya, ada mentoring, ada workshop, lalu ada proses kalian bisa pitching di investor, bahkan ada proses nanti dibantu untuk dimarketkan produk kalian. Dari program yang kemarin gue sempat lihat itu, ada satu orang dia jualan daging, terus yang jualannya Pak Sandiaga Uno gitu. Jadi itulah kerennya gitu. Jadi mereka bisa penetrasinya sedalam itu. Itu salah satu benefit kenapa kalian perlu join LPDP gitu ya. Kalau di luar dari sisi financial support. Oke, kita masuk ke pro tips. Sebenarnya ini lebih ke gue dulu waktu gue pengen dapat beasiswa, tapi gue nggak tahu caranya kayak gimana dan apa yang akhirnya gue lakukan. Jadi yang pertama adalah cari yang lo mau tuh apa sih sebenarnya gitu. Cari apa yang lo mau. Kalau misalnya kayak gue itu maunya, ya udah gue mau data scientist. Di mana? Bisa di negara Australia, misalnya Amerika, UK, Kanada, Jerman, banyak kan tempatnya. Universitasnya di mana gitu. Itu juga harus kalian cari tahu. Terus kapan kalian mau study juga ini penting karena mempengaruhi scholarship apa aja yang nanti kalian kayak kira-kira akan daftar gitu.
That's why selanjutnya itu kalian cari scholarship yang menurut kalian suitable. Scholarship itu atau beasiswa atau kuliah mau kemanapun itu bukan tujuan, itu tools. At the end, gue nggak tahu impian kalian apa, tujuan kalian apa, tapi yakinlah bahwa S2 atau pendidikan lanjut atau kuliah dapat beasiswa itu bukan tujuan utamanya. Nah, tujuan kalian apa? Misal gue, oke, setelah LPDP apa yang akan impian utama itu sebenarnya apa sih gitu kan? Gue akan sampaikan gini, kalau kalian impian utamanya adalah, let's say pengen keluar negeri, gue pengen kuliah ke luar negeri, gue pengen tinggal lama di sana, gue pengen kerja di sana. Don't even bother to try it. Nggak usah tes LPDP. Karena LPDP lo suruh pulang gitu ya. Jadi nggak usah dicoba. Karena udah jelas setelah kalian kuliah, kalian akan diminta untuk pulang. Kecuali untuk sebenarnya ada masa ekstensi kalian bisa dapat experience. Tapi kalau tujuan utama kalian gue pengen hidup lama di luar, kalau bisa jadi PR gitu, permanent resident di negara lain ya gak usah dicoba lah. Kecuali kalian ingin ya udah, gue balik dulu, gue berkontribusi di negara dulu, nanti gue balik lagi ke sana ya mangga kalau kayak gitu. Cuman scholarship yang mungkin banyak pernah kalian dengar kayak Chevening, AAS, Australian Award Scholarship, Fulbright juga kayaknya sama semua. Jadi once kalian selesai, pulang ke negara masing-masing gitu. Yang terakhir, siapin English test. Gue kasih bintang karena nggak semua scholarship butuh English test atau English proficiency score. Nggak semuanya butuh. Tapi ketika kalian udah tahu apa yang kalian inginkan, di mana kalian mau kuliah, kapan kalian mau kuliah, tahu scholarship-nya apa, dan butuh English test kayak TOEFL dan lain-lain, maka kalian harus siapin. Pastiin kalian bisa dapat required minimum score-nya gitu ya. Kalau misalnya gini, gue kan kemarin pakai TOEFL. Misalnya minimalnya TOEFL-nya 100 gitu. Terus gue cobain aja mock test, baru dapat 60. Berarti kalian masih butuh waktu untuk ningkatin itu. Berarti when-nya ini yang tadi di atas, nggak bisa dalam waktu dekat. Be realistic gitu. Nggak bisa dalam 2 minggu langsung naik 40 skor, nggak mungkin. Jadi kalian harus bikin, kalau gue dulu bikin menu pembelajaran, quote unquote. Jadi gue akan ngejar skor sekian, dalam waktu sekian, menunya kayak gini. Gitu. Nah ini yang jadi bisa pertimbangan kalian juga ketika kalian mau ngambil English test gitu ya, body TOEFL, IELTS, dan lain-lain gitu ya. Tapi ketika misalnya, oh ternyata dekat, aku butuh 100, tapi sekarang aku dapat 90, mungkin dalam waktu 2 minggu bisa dikejar, tinggal familiarisasi aja dengan tipe-tipe soal, mungkin udah selesai, aman. Bisa langsung gas, oke? Jadi simpel itu. Nah kalau kalian masih bingung, aku pengen beasiswa, tapi aku nggak tahu mau mulai dari mana, ikutin ini aja. Kalian cari tahu dulu, berkontemplasi dulu sama diri sendiri, gue mau ngelakuin apa, cari suitable scholarship yang sesuai dengan impian dan tujuan kalian, dan kalau butuh English test, cepat-cepat persiapkan, karena ini tiket ya. Kalau kalian nggak punya ini, jangankan perang, ikutan mau perangnya aja nggak dapat. Jadi ini juga cukup penting. Oke, nah spesifik untuk LPDP, apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama, ada eligible universities and major yang dimiliki oleh LPDP. Jadi LPDP ini punya listnya tersendiri. Nggak semua universitas di dunia ini, kalau kalian mau daftar ke sana akan dibayarin sama LPDP. Nggak gitu konsepnya bro gitu ya. Jadi kalian tetap harus ngecek. Jadi LPDP punya listnya. Nanti kalian lihat universitinya apa, majornya apa, di cover nggak sama LPDP gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kampus kalian kayak top 100 atau top 50, mungkin all major akan dibuka. Tapi kalau misalnya nggak terlalu besar universitasnya, mungkin programnya yang bagus, dan itu biasanya tetap masuk di LPDP. Jadi, ada universitas A misalnya, nggak terlalu terkenal sih, cuman dia punya program memang yang terbaik di dunia gitu. Biasanya yang kayak gitu akan tetap juga masuk di LPDP. Nah, kalau misalnya kalian udah nentuin, gue udah punya nih programnya ini, kampusnya ini, dan nggak ada di LPDP, apa yang harus gue lakukan? Kalian bisa bikin namanya tiket bantuan. Kalian nanti bikin tiket ke LPDP, kalian jelasin kenapa kalian harus sekolah di universitas ini dan di program ini. Biasanya evidence itu akan diminta ke kalian. Dan real case-nya itu pernah terjadi, salah satunya di angkatan gue, dan mereka granted gitu. Jadi tetap bisa dapat, walaupun nggak ada dalam list LPDP,
tapi mereka bisa provide evidence bahwa oke ini tuh ada ilmuwan yang mungkin masih awam, nggak banyak orang tahu, dan memang yang terbaik di dunia ada di sini gitu. Dan dia bisa provide hal-hal itu dan kenapa dia butuh itu di Indonesia dan lain-lain, akhirnya granted. Lalu ada administrative selection ya, kita masuk ke seleksi. Secara general mulai secepatnya lah gitu gue bilang ya. Ada salah satu yang perlu secepatnya itu adalah surat rekomendasi, karena itu di luar kemampuan kalian. Kalau yang di dalam kemampuan kalian ya kalian bisa bikin plan-nya sendiri lah, kapan mau ngelakuin apa, kapan mau ngelakuin apa. Cuman kalau yang di luar jangkauan kalian kayak surat rekomendasi, itu kan diminta dari atasan kalian atau dari akademisi. Kalau kalian dari PNS TNI Polri maka harus punya dari atasan. Kalau kalian profesional biasa di industri, kalian cukup antara satu itu aja, bisa ke akademisi atau ke atasan kalian. Kalau gue kemarin minta bantuan ke Pausni gitu ya. Oke, Pausni tahu betul tadi juga bilang prosesnya kapan-kapan itu beliau tahu karena gue langsung once gue menentukan oke gue akan daftar LPDP, gue langsung hubungi Pausni, Pak saya mau minta tolong izin minta apa namanya surat rekomendasi untuk saya daftar bla 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 bla, gue jelasin. Kayak gitu kurang lebih. Sisanya mangga lah prepare secukupnya waktu kalian. Yang kedua, siapin waktu yang lebih untuk personal statement dan essay. Kayaknya ini dua komponen yang paling penting buat ada di administrative selection. Personal statement itu kalau zaman dulu bikin essay, jadi kayak contribution essay lagi. Cuman kalau sekarang bentuknya dalam form, jadi ada sekitar 9 pertanyaan, kalian tinggal jawab aja. Cuman yang harus diperhatikan adalah, ini mungkin agak teknikal, jadi ketika kalian masuk website-nya, kalian isi isiannya itu, ternyata ada maksimum karakter yang nggak tertulis. Jadi misalnya 250 karakter, tapi nggak ada tulisannya di situ. Jadi ketika kalian submit, kalian baru tahu jawaban kalian kepotong. Nah, watch out for that gitu. Detail-detail kayak gitu, coba di-review lagi. Jangan sampai kalian udah ngisi panjang-panjang, ternyata kepotong ke tengah, intinya belum dapat, jadi tidak tersampaikan maksudnya gitu. Dan yang terakhir adalah essay. Menurut gue essay yang utama adalah bikin semenarik mungkin. Kalau kalian coba di posisi LPDP yang nge-assess essay kalian, kalian akan tahu bahwa pendaftar itu kan ada banyak sekali ya, mungkin dia ngecek ribuan essay. Gue nggak yakin mereka akan baca semua satu-satu secara utuh. Mungkin ada yang cuma ngelihat paragraf satu, oke nggak menarik, skip. Nah, bikin semenarik mungkin. Kalau di essay itu biasanya orang banyak ngomongnya itu sebagai hook. Jadi dia pas datang tuh langsung di hook gitu sama kita. Jadi, oh apa nih menarik gitu, dia baca lagi, baca lagi, baca lagi. Kurang lebih kayak gitu, itu yang kunci utamanya. Nanti feel free kalau kalian mau memperdalam masalah ini ya. Kemudian ada scholastic talent selection atau tes bakat skolastik. Karena ini TPA, sesimpel praktis aja menurut gua udah paling tepat ya. Karena TPA mau belajar apa sih kan kadang bingung ya. Jadi praktis aja, familiarize yourself with all types of question. Dengan cobain semua tipe-tipe soalnya kayak gimana, kalau kalian udah nyaman dengan itu kan akan lebih mudah. Dan yang kedua adalah time management. Ini juga berlaku buat kayak TOEFL gitu, yang lain-lain. Time management itu juga penting ya, karena soalnya banyak, waktu sangat terbatas. Jadi kalian harus pintar-pintar manage waktu gitu. Kalian udah tahu, oh section ini butuhnya sekian, let's say 1 jam, 2 jam gitu. Kalian udah tahu posisi gue sekarang lagi ada di mana pas ngerjain, gue harus dipercepat atau gue punya waktu lebih lama dan lain-lain. Time management itu juga penting. Yang terakhir adalah substance selection atau tes substansi. Simpelnya interview. Di interview manapun, mau kalian kerja, LPDP, kuliah, bahkan organisasi, kan harus punya all expected question dan juga follow up question-nya kira-kira akan seperti apa. Maksudnya kayak gimana sih? Simpelnya kayak gini. Misalnya, kan kalau di LPDP itu ketika kita interview di masa gua, di periode gua kemarin, itu ada 3 orang. Ada 1 orang psikolog, ada 2 orang akademisi yang akan menginterview kalian. Misalnya psikolognya nanya, kamu punya kelebihan apa sih?
Terus gue bilang, saya punya jiwa kepemimpinan yang tinggi mas atau pak gitu. Kira-kira tuh orang bakal nanya lagi atau enggak? Atau oh ya udah bagus gitu, nggak mungkin kan? Pasti dia nanya, maksudnya jiwa kepemimpinan yang tinggi itu kayak gimana? Gitu. Itu kan follow up question-nya. Kalian jawab lagi. Nah berdasarkan jawaban kalian mungkin itu akan men-trigger pertanyaan lain. Nah yang kayak gitu-gitu juga menurut gue perlu dipersiapkan. Gitu. Buat gue it's better to be over prepared than to have no preparation at all. Jadi lebih baik kayak gitu aja daripada ya udah gue santuy aja lah gimana nanti gitu. Rezeki mah udah ada yang ngatur, nggak gitu ya konsepnya. Maaf Kak Tri, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, nice. Ada 2 slide lagi. Kita bikin singkat. Dan yang terakhir, have backbones. Sesimpel kalian ngomong apa, argumen kalian apa, kalian punya fondasi yang bisa menahan argumen kalian dari manapun lah kurang lebih gitu. Bisa dari data, bisa dari hasil diskusi dengan stakeholders, dan lain-lain. Atau experience kalian juga bisa kalian masukin. Oke, 5 menit. Udah mau beres juga. Kita masuk ke key takeaways. Jadi apa aja sih yang bisa kita ambil dari materi atau sharing hari ini? Pertama, ya ini agak self-proclaim ya, cuman menurut gua adalah LPDP is a comprehensive scholarship. Benefitnya komplit banget buat awardee semua. Seperti yang udah gue sampaikan dari sisi financial support, dari sisi environment-nya, community-nya, menurut gue sangat luar biasa. Jadi ini worth it kalau menurut kalian sesuai dengan impian atau tujuan kalian nantinya gitu ya. Take a walk in LPDP shoes. Ini bukan kalian coba jalan-jalan terus ambil sepatunya orang LPDP, bukan ya. Tapi coba posisikan diri kalian menjadi interviewers LPDP atau asesor dari LPDP. Apa yang kalian inginkan atau seorang kandidat yang baik itu menurut kalian kayak gimana sih? Jadi balikin coba. Ketika kalian jawab pertanyaan, apakah ini menurut gue ini udah kandidat yang bener tuh kayak gini nggak ya kita? Udah cocok belum ya gitu? Kalau kalian menjadi orang dari LPDP nih yang menilai kandidat. Kalau ada satu hal, kalian mungkin sekarang ada yang lagi di busway gitu ya, sambil ngedengerin cuma pakai earphone, gue sambil gini-gini doang gitu lihat di jalan di busway. Kalau ada satu hal yang bisa kalian ambil dari sesi ini, satu ini adalah go online. Gue cuma punya 45 menit, materi cukup banyak seperti kalian bisa lihat. Nggak bisa ke-cover semua secara detail, go online. Semua pertanyaan kalian ada jawabannya di internet. That's how crazy our tech sekarang ini gitu. Kalau kalian nggak punya pertanyaan, pertanyaannya aja udah disiapin gitu di internet gitu. Jadi sehebat itu sekarang, jadi kalau kalian punya keraguan apapun, go online aja. Sedikit sharing, saat gue mendaftar, nggak ada satu orang awardee LPDP pun yang gue chat. Nggak ada awardee scholarship manapun yang gue chat. Jadi gue benar-benar go online every day. Setiap gue selesai kerja jam 6, gue turun ke bawah nyari kafe, setiap hari gue online. Gue cari kayak gimana apa yang harus gue lakukan dalam waktu 1 bulan, akhirnya gue daftar. Jadi kalau ada satu hal yang bisa kalian ambil, go online. Gue nggak tahu gimana lagi cara memberikan stres terhadap statement ini, tapi ini sangat penting. Dan yang terakhir adalah set up accountability partners. Kalau kalian punya keluarga, punya teman, yang bisa mengingatkan kalian, yang bisa kalian sharing dream kalian apa, tujuan kalian apa, cobalah cari setup gitu. Jadi orang-orang ini yang kalian kasih permission, ketika kalian mungkin agak belok-belok jalur sedikit, bisa ditegur, ingat lo punya misi atau punya tujuan hidup seperti ini. Atau mungkin mereka menaruh harapan besar ke kalian. Hidup mereka mungkin ada beberapa yang bergantung terhadap kalian. Setup orang-orang seperti ini untuk menjadi accountability partners kalian. And do your absolute best. Mencari beasiswa kompetisinya luar biasa. Ada ribuan orang yang melakukan hal yang sama, dan I believe they do their best gitu. Kalau kalian cuman gue mah nyantui aja gitu, it's not an option. Jadi kalian harus memberikan semaksimal mungkin dengan seluruh keterbatasan yang ada gitu. Gue nggak bilang gue kayak nggak bisa maksimal deh kalau gue sambil kerja. Udahlah gue resign aja terus gue fokus ngejar LPDP, nggak gitu ya. Tapi dengan seluruh keterbatasan yang ada, coba lakukan yang terbaik. Terakhir,
sebelum gue tutup ada satu kalimat yang tersimpan dalam hati selamanya terpatri di kepala gitu kalau kata pujangga. Kata-kata itu adalah jangan takut hasil yang jelek ketika memulai sesuatu hal yang baru. Ini gue selalu bilang ke teman-teman gue, atau itu juga yang selalu gue bilang ke diri gue ketika gue melakukan sesuatu hal yang baru. Jadi jangan pernah takut hasil yang jelek ketika kita mulai sesuatu yang baru. Kenapa? Karena pasti akan jelek hasilnya. Ya orang kita baru mulai sesuatu kok gitu, kalau menurut gue. Jadi gak usah takut karena udah pasti jelek. Dan ini yang akan selalu gue bawa sampai kapanpun. Jadi kalau kalian, teman-teman yang akhirnya gue bikin esai, bakal jelek deh, gue gak pernah bikin esai. Nggak apa-apa, mulai aja dulu gitu. Along the way, kalian pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Seperti itu. Dan terima kasih Ayah yang sudah menyampaikan ini, yang akan selamanya gue bawa. Jadi pegangan hidup kita. Paling itu aja, nanti akan ada links yang akan gue share, ada PDP booklet, unit list, ada registration link, tiket bantuan, dan lain-lain. Thank you. Gue kembaliin ke Mbak MC. Baik, terima kasih banyak Kak Lutfi atas materinya. Wah, ini teman-teman ya, materi dari Kak Lutfi, sharing dari Kak Lutfi itu benar-benar komplit menjelaskan tentang LPDP, tentang cara daftarnya, tentang jenis-jenis beasiswanya, kemudian juga dikasih motivasi nih dari Kak Lutfi. Jadi semoga teman-teman bisa mengambil manfaat ya, dan termotivasi juga untuk bisa kayak Kak Lutfi menjadi awardee LPDP. Oke, nah sekarang kan kita nih mau masuk sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, itu boleh banget aktifkan fitur raise hand-nya atau tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti 2 penanya terbaik akan mendapatkan voucher senilai 50.000 dan juga 3 orang lainnya akan kita undi melalui spin wheel untuk mendapatkan voucher juga. Boleh teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget diaktifkan fitur raise hand-nya dan kemudian juga boleh ditulis pertanyaannya di kolom chat. Sambil menunggu teman-teman menulis pertanyaannya di kolom chat, jadi ini udah ada booking duluan nih Kak Lutfi. Udah ada yang nanya duluan sebenarnya. Saya bacakan ya. Ini dari Diah Woro Palupi. Bagaimana cara agar mahasiswa yang tidak memiliki pengalaman organisasi selama di kampus dan memiliki nilai yang tidak menonjol tetap bisa mendapatkan beasiswa LPDP? Oke, mungkin boleh langsung dijawab Kak Lutfi. Tadi nggak punya pengalaman beasiswa. Tadi tidak punya pengalaman organisasi selama di kampus dan juga tidak menonjol dalam hal nilai. Nah, gimana nih supaya tetap bisa dapat beasiswanya? Ini penanyanya mahasiswa atau bukan ya? Nggak tahu ya. Mungkin Kak Dia, sebenarnya Kak Dia, kebetulan Kak Dia Woro Palupi ini sudah ada di room Zoom juga. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya masih kedengeran ya, kalau misalnya masih mahasiswa, ya kejarlah gitu ya. Kalau ada kesempatan ikut organisasi, kalau kalian suka ya coba. Nggak harus di kampus, kalau misalnya kalian mau, misalnya gue pengen mengabdi atau berorganisasi di lingkungan gue, di komunitas gue, ya mangga gitu, nggak harus selamanya di kampus. Banyak kok teman-teman yang mungkin di kampusnya nggak ngapa-ngapain gitu ya, kupu-kupu, tapi pas pulangnya itu dia punya, entah dia malah bikin organisasi sendiri di community-nya gitu dan lain-lain. Nilai juga kejar kalau misalnya kalian masih mahasiswa. Cuman kalau udah kelewat, nah ini kan yang jadi jadi pertanyaan gitu ya. Cuman gini ya, kalau kita realistis, ada 2 orang, yang satu punya kemampuan organisasi yang baik, nilainya bagus. Yang satu nggak punya kemampuan organisasi yang baik, nilainya juga nggak bagus. Kalau kalian jadi orang LPDP, yang mana akan kalian pilih? Pasti yang baik dua-duanya dong, ya kan? Jadi let's be realistic. Itu akan jadi lebih baik. Makanya kalau kalian punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut, kejar aja. Kalau memang udah nggak ada kesempatan, saran gue, kontemplasi.
Maksudnya kontemplasi di sini adalah coba look back ke belakang, ada pengalaman menarik apa, ada experience atau gue nggak tahu mungkin kalian sekarang sedang bekerja, ada pengalaman dari pekerjaan mungkin yang bisa di-share, ada achievement dari pengalaman dari saat kalian bekerja yang bisa di-share, yang ternyata menarik. Dan yang penting punya koherensi dengan apa yang akan kalian lakukan, misalnya dengan studi kalian, dengan tujuan kalian nantinya apa gitu. Nah kalau ada hal yang kayak gitu, gue rasa teman-teman di sini kan mungkin udah 20 tahunan ke atas mungkin ya, kayaknya adalah satu momen di mana kalian merasa ini kayaknya menarik, bisa gue angkat gitu. Nah, hal tersebut mungkin bisa kalian masukkan, kalian elaborate lebih dalam misalnya di esai, atau itu mau jadi senjata kalian ketika nanti interview, kalian arah-arahin ke sana pertanyaan juga mangga gitu. Cuman saya rasa kalian bisa look back gitu ke belakang, apa yang menarik, apa yang bisa gue angkat, dan make sure itu bisa membantu, jadi nggak hanya sebatas puzzle yang nggak ada hubungan sama sekali dengan studi kalian atau tujuan kalian, tapi ada koherensinya dengan apa yang ingin kalian lakukan ke depannya. Dan hal itu dibikin semenarik mungkin supaya apa ya, tetap bisa bisa ngigit lah gitu buat aplikasi kalian. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih banyak Kak Lutfi. Semoga kepada Kak Diah menjawab ya. Nah, ini udah banyak banget nih ya. Ada yang raise hand, terus ada juga yang nulis di kolom chat. Mungkin saya boleh persilahkan Kak Richard Domingo untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf background-nya eh, cukup belum diganti mungkin kemarin. Maaf sebelumnya. Oke, perkenalkan nama saya Richard Domingo dari Teknik Geologi. Pertanyaan saya, Kak. Jadi ada beberapa kasus yang saya dengar, bukan kasus sih, ada berita dan juga mungkin kadang lewat di FYP teman-teman semuanya untuk para awardees LPDP, banyak dari mereka yang mungkin lebih memilih untuk tinggal ataupun stay di negara tempat mereka, seperti yang mungkin sudah disinggung sedikit sama Kak Lutfi sebelumnya. Nah, untuk para penerima ini, awardee ini, apakah dari pemerintah sendiri itu tidak ada tindak lanjut atau mungkin dari yang Kakak ketahui apakah memang sudah ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi adanya teman-teman seperti ini lagi gitu loh. Mungkin ada tindakan seperti apa atau konsekuensi seperti apa yang memang sudah harus dijanjikan. Kalau misalnya memang tidak diindahkan, apakah ada tindak lanjutnya seperti itu? Mungkin sekian pertanyaan dari saya, Kak. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih Kak Richard. Boleh langsung dijawab Kak Lutfi. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya ini apa ya, menjadi selalu topik yang hangat setiap ada tahap pembukaan di LPDP gitu ya. Waktu gue daftar juga ada topik ini, sekarang juga kayaknya lagi digoreng lagi gitu. Gue sebagai LPDP ya soalnya. Untuk memberikan sedikit gambaran ke kalian, gue nggak tahu exactnya angkanya berapa, cuman kita ada sekitar 32 ribuan gitu, dan orang-orang yang pulang tuh kayaknya kalau nggak salah ya, nggak seratusan gitu, pokoknya nggak sampai 1%. So, jangan melihat kayak LPDP ini orang semua yang keluar negeri nggak pada mau balik gitu ya, padahal hanya a little bit of awardee yang kita punya. Cuman tetap itu tidak bisa dibenarkan. Realitasnya lagi apa? Tadi pagi gue ngobrol, jadi ada teman dari dia baru pulang dari Indonesia, terus dia balik lagi ke sini. Beliau adalah dosen di salah satu universitas di Indonesia, lagi ngambil PhD. Kita jujur-jujuran, kalau kita ngobrol, ya memang kadang bukan sakit ya, mereka itu dosen, pengabdiannya ada yang sudah 20 tahun, gitu ya. Gaji mereka itu sama dengan, sekarang saya ke kampus, ini sekarang saya ke WC, nyikat-nyikat WC sejam, kelar lagi berarti gitu, nggak nyampe 2 hari gitu, kelar gitu, gajinya udah sama gitu. Memang kadang miris juga, cuman again itu bukan menjadi suatu pembenaran juga. Nah, dari sisi pemerintah atau dalam hal ini LPDP sebenarnya apa yang sudah dilakukan, sepemahaman gue ya, yang sudah dilakukan adalah pertama, kalau masih baru, jadi kalau kalian sebagai awardee LPDP, kalian itu setelah lulus diberikan waktu 30 hari untuk pulang.
Kalau kalian AAS, pas kalian lulus langsung dikirim surat isinya tiket. Bedanya kayak gitu. Di LPDP kalian dikasih waktu 30 hari, kapan kalian mau pulang nih gitu. Baiklah LPDP maksudnya gitu kan, misalnya mau ada yang diurus dulu atau apa-apa. Nah, bisa di-extend kalau kalian misalnya, gua udah lulus tapi gue belum wisuda, gue pengen wisuda dulu dong gitu, boleh nggak? Boleh di-extend. Nah, kalau misalnya masih belum pulang, akan disurati. Jadi ada peringatan. Kita kasih teguran dulu lah gitu ya. Kayaknya mungkin 1, 2, 3 gitu, dikasih peringatan 1, 2, 3. Nah, kalau belum bisa nanti dia akan bekerja sama dengan petugas imigrasi untuk I don't know, mungkin ada teguran yang lebih keras atau seperti apa gitu ya. Cuman at the end, kalau masih belum bisa, akan dibawa ke pengadilan dan eee, ya intinya akan dibawa ke pengadilan, gue lupa di pengadilan tata usaha atau apa gitu ya, karena gue bukan orang hukum. Intinya akan diperkarakan gitu. Jadi kalau memang tidak pulang setelah peringatan, setelah diingatkan, setelah mungkin didatangi oleh petugas imigrasi dan lain-lain, maka akan dijadikan sebuah perkara gitu. Perkaranya ini mungkin bisa pidana, tapi bisa juga dalam bentuk sanksi piutang mungkin seperti itu. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut mungkin kayaknya mungkin di berita juga kadang ada ya, banyak keluar gitu. Mungkin itu jawaban dari gua. Thank you, Mas Ricardo. BTW, masih pakai ini ya, Mahandraga ini juga gua kalau kalian lihat, ini teknik geofisika ortonom yang gua bawa nih. Oke, thank you Kak atas jawabannya. Ya, Oke, siap. Ini kalau Tri pakai ini kan baju jahim ya. Ini kayak sekalian reuni, ada Kak Safira juga, reuni geofisika di sini. Wah, oke. CDC mempertemukan alumni teknik geofisika. Wah, cakep. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin kesempatan selanjutnya boleh ke Kak Firni. Silahkan Kak Firni. Halo, halo, apakah suara saya terdengar? Halo, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firni Agustindula dari alumni Teknik Geofisika juga 2018. Sebelumnya, makasih banyak udah CDC udah ngadain acara ini. Nah, di sini saya sebenarnya ada 2 list pertanyaan ya. Nah, untuk kalau Lutfi itu sendiri, kalau based on experience, menurut kakak sendiri, which one is the best, jalur LOA atau non-LOA? Kemudian pertanyaan kedua, tadi dari beberapa list biaya yang diberikan oleh kakak sendiri kan ada banyak ya. Nah, kayak LPDP itu sendiri kayak give us monthly allowance ya. Nah, kalau first arrival itu kemarin, kalau Lutfi apakah disediakan atau di-provide they serve us less accommodation itu kayak disediakan, dicariin, atau kita kayak cuma dikasih duit gitu terus nyari sendiri gitu. Seperti itu sih Kak. Terima kasih. langsung ya, apa nunggu yang lain? Iya, langsung Kak, boleh silahkan. Gue yang gampang dulu ya, yang terakhir ya. Tadi ada beberapa komponen pembiayaan, kalau akomodasi kayak gimana? Itu ya pertanyaannya. Oh ya, biaya kedatangan itu ada, tadi gue udah bilang. Jadi kalau kalian punya biaya bulanan, nanti biaya kedatangan itu 2 kali biaya bulanan. Katakan kalian dapat 1 juta, maka biaya kedatangan kalian akan dapat 2 juta, ya simpelnya. Dan bisa kalian cairkan terpisah. Misalnya, gue kemarin dari Indonesia, gue dapat 2 juta nih katakan. 1 jutanya gue cairin di Indonesia, karena gue ada sesuatu hal yang perlu gue urus katakan di Indonesia, sampai ke Australia, gue cairin lagi 1 jutanya gitu, jadi dibagi 2. Atau gue mau cairin semuanya ketika udah nyampe di Australia 2 juta langsung, itu juga boleh. Itu biaya kedatangan. Jumlahnya 2 kali biaya bulanan. Terkait akomodasi, apakah dicariin LPDP? Enggak. Jadi mereka akan ngasih biaya bulanan itu untuk kalian, gimana cara ngaturnya mah enggak, karena udah gede. Jadi dikasih biaya bulanan itu untuk akomodasi, untuk makan. Kalau kalian mau untuk shopping gitu ibaratnya ya, karena untuk hiburan, karena kan nggak mungkin juga misalnya ada PhD 4 tahun gitu, mereka nggak ada hiburan, kan pasti juga butuh hiburan dan lain-lain. Itu terserah, itu diskresi kalian. Pokoknya dari LPDP, mereka dengan segala pertimbangan, karena kan mereka juga tahu harga-harga di sini berapa dan lain-lain, akhirnya mereka menentukan di daerah ini monthly allowance-nya sekian, itu terserah kalian mau pakainya kayak gimana. Mau kalian irit-irit, kalian mau nabung, mah enggak. Mau kalian habisin dalam 1 bulan,
mangga gitu, terserah kalian. Dan itu dibayarkan setiap 3 bulan. Jadi kalau kayak gue perlu Februari, Maret, April gitu, dibayar Februari langsung 3 bulan. Nanti dibayarin lagi setelah 3 bulan dibayar gitu. Nah, jadi akomodasinya nggak dicariin. Cuman pengalaman gue sampai ke sini gue nggak punya siapa-siapa. Sebelum gue ke sini pun gue nggak tahu harus kemana gitu kan. Dan harga akomodasi di sini kan semua gila-gilaan ya. Dan di sini harganya per week gitu, kayak ada yang 5 juta per bulan gitu. Per minggu. Jadi lumayan gitu, agak berat gitu biaya hidupnya. Dan alhamdulillahnya, walaupun LPDP secara langsung tidak memberikan kalian akomodasi nih, semua anak LPDP masuk sini semua enggak. Cuman LPDP seperti saya bilang, wording-nya ada banyak banget, ada di mana-mana. Kalau kalian kebetulan daftar di kampus yang banyak award di LPDP-nya, kayak gue masuk akhirnya diundang masuk ke grup WhatsApp. Mereka langsung nge-share itu. Mereka langsung, ini yang mau pada berangkat masuk nih, ada yang kosong di sini, ini ada yang kosong di sini, ada yang kosong di sini. Gue tuh udah diiklanin sama orang yang sekarang udah ada di LPDP gitu sebelum gue. Jadi dia ngasih, ini ada akomodasi di sini. Terus gue chat. Akhirnya dia bantuin dan dia bayarin. Kalau kalian percaya. Untuk yang awal, walaupun at the end tetap gue ganti, tapi sepercaya itu juga mereka dan semembantu itu mereka ke kita gitu. Jadi, oh mungkin kalian ribet di Indonesia untuk bayar apa segala macam, udah gue bayarin aja nanti kalau kesini ganti aja gitu, gampang santai gitu. Jadi LPDP-nya secara langsung tidak membantu, tapi komunitas LPDP-nya sangat membantu. Gitu ya. Jadi kita nggak punya kayak spesifik, oh kayak di kampus gua di UQ ada nih gedung LPDP gitu buat dia akomodasi, nggak kayak gitu sistemnya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, sorry. Yang pertama adalah LOE dulu atau tanpa LOE atau beasiswa dulu. Ini juga kayaknya FAQ ya, banyak banget yang nanya. Bahkan tadi sebelum mulai meeting ini aja ada yang ngechat gua juga nanya hal yang sama. Ada 2 orang kayaknya. Dari pandangan gua, dua-duanya tentu punya pro cons ya. Kalau kalian secara simpel, kalau kalian punya LOE, secara jelas di situ di aturan LPDP kalian udah nggak perlu tes bakat skolastik. Jadi kalau kalian pas seleksi administrasi, pas penutupan kalian udah megang LOE dari university yang memang di list di LPDP, kalian masukin. Kalau kalian lolos seleksi administrasi, udah nggak perlu tes bakat skolastik, langsung tes interview. Jadi satu tahap hilang. Jadi kayak fast track lah kalian, langsung gitu ya. Which is lumayan kan, lumayan banget. Itu kelebihannya kalau kalian dengan LOE. Jadi ada satu fase seleksi yang kalian skip. Kalau misalnya tanpa LOE, berarti kalian punya beasiswa dulu. Gue akan bilang ini case by case. Apalagi kalau kalian punya keinginan yang besar, gue pengen di kampus tersebut gitu ya. Ada beberapa kampus misalnya kalian pengen satu kampus ini aja gitu. Maka menurut gue, kalau case kalian seperti itu, gue sangat menyarankan kalian untuk dapat LPDP dulu. Kenapa? Kalau memang kalian pengen ke kampus itu, dan kayak berarti harga mati, pas kalian daftar, kalian usahain punya LOS, Letter of Scholarship, yang tadi gue sempat singgung. Dengan kalian punya LOS, kalau kalian daftar ke kampus itu ya, biasanya ada pertanyaan juga tuh di sana. Gimana kalian akan membiayai hidup kalian dan juga studi kalian selama kalian menjalankan master program misalnya gitu. Kalau kalian bilang dengan diri sendiri gitu ya, itu mungkin ya mereka oke gitu. Tapi kalau kalian bawa LPDP, katakanlah gitu nih, gue udah punya LOS, LPDP yang akan bayarin gue. Jadi kemungkinan kalian, opportunity kalian akan tentu terdongkrak, ya kan? Jadi mereka udah yakin, oh oke, nih orang dia pengen masuk ke kampus kita. Kalau saya sebagai university-nya ya, nih orang dia mau masuk kampus kita, udah ada backing-an nih di belakangnya, quote unquote, ada LPDP yang bakal bayarin dia untuk kuliahnya, untuk living allowance ya misalnya kayak gitu. Dan dia ini sudah menjadi worthy. Semua orang, apalagi akademisi, mereka tahu proses mendapatkan scholarship itu tidak mudah. Orang-orang yang sudah menjadi worthy berarti mereka sebenarnya orang-orang yang sudah terfilter juga oleh LPDP katakanlah. Jadi kalau saya menjadi universitas, maka kalian akan on top of the list gitu. Ketika memang gue akan menerima mahasiswa, kalian udah ada di atas gitu urutannya. Jadi kalau kalian punya case yang seperti itu, saran gue untuk ngambil LPDP dulu, baru perkuliahan.
Dan karena juga kalau mungkin kalian dari ekonomi yang nggak begitu kuat atau ekonomi lemah, daftar kampus juga bisa menjadi sesuatu hal yang berat gitu. Kayak tadi gue sampaikan ada beberapa kampus mungkin yang luar biasa harga pendaftarannya di satu kampus. Ada yang belasan juta gitu misalnya daftar satu kampus. Ada yang kadang masih kampus zaman sekarang masih ada yang dokumentasi harus dikirim secara hard copy dari Indonesia misalnya kita kirim ke sana gitu. Itu ngambil waktu yang banyak dan lain-lain. Kalau misalnya jalur ROE dulu biasanya akan agak sulit, agak ribet untuk gue pengen reimburse nih gitu. Tapi gue udah punya LOE duluan sebelum gue jadi awardee gitu. Maksudnya kan udah lu bayar dari kemarin gitu. Tapi kalau gue belum punya LOE, kalian kan akan dimasukkan ada 3, kalian bisa masukin daftar UNIS yang kalian mau join gitu ya, dan program studinya. 3-tiganya bisa langsung kalian dibayarin sama LPDP. Jadi kalian bisa apa ya modal 0 rupiah ibaratnya gitu untuk daftar kuliah dan daftar beasiswa gitu. Kecuali mungkin kalau dibutuhkan English Proficiency Test, maka itu mungkin juga jadi biayanya paling itu aja. Gitu. Jadi jawaban saya adalah case by case, mana yang menurut kalian lebih cocok dengan kalian. Kalau misalnya LOE ada satu fase di LPDP yang akan kalian cut. Kalau misalnya dari nggak punya LOE tapi kalian punya LPDP dulu, maka kalian punya kesempatan, opportunity yang lebih tinggi untuk diterima di universitas tersebut karena kalian sudah melewati fase penyaringan, kalian punya backing orang yang akan support kalian secara finansial dan lain-lain gitu. So you guys are already on top of the list gitu. Itu jawaban gue, semoga sesuai dengan apa ekspektasinya. Ya, terima kasih Kak Lutfi. Apakah sudah menjawab Kak Firni? Semoga menjawab ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke penanya terakhir. Di sini ada Kak Apta Awe. Mungkin Kak Apta boleh on cam dan juga on mic untuk langsung nih bertanya sama Kak Lutfi. Boleh silahkan Kak. Suara saya kedengaran? Iya, terdengar. Oke, selamat sore Bang Lutfi. Terima kasih juga untuk menyempatkan waktunya buat sharing-sharing. Perkenalkan, saya Apta Reseta Wibawa, lagi alumni Teknik Geologi yang baru kemarin wisuda Oktober. Sekarang lagi berjuang sih, lagi mau mengejar pendaftaran yang batch pertama yang tanggal 25 Februari. Cuman kemarin agak sedikit kendala di English Proficiency, jadi mungkin insya Allah kesampaian atau enggak nanti Allah yang nentuin. Aku ada pertanyaan nih buat untuk syarat pendaftaran ya. Kan tadi di presentasi Abang kan ada tulisannya essay dan personal statement untuk LPDP. Nah itu dua hal itu berbeda nggak, Mas? Karena kan kalau aku cek bookletnya itu pasti itu selalu dibedain. Jadi ada personal statement sama ada essay. Dan terus tadi Bang Lutfi juga jelasin kalau personal statement itu ternyata diisinya di form online yang di saat pendaftaran LPDP itu saya kemarin belum buka karena memang belum daftar, jadi saya belum tahu alur websitenya gimana. Itu ada perbedaan. Terus kemudian kalau memang keduanya ada perbedaan, itu kira-kira ada tips nggak untuk kayak penulisan esainya itu? Karena saya sekarang juga lagi nyusun esai juga untuk sama personal statement-nya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Apta pertanyaannya. Personal statement dengan contribution essay. Iya, mereka dua hal yang berbeda. Kalau dulu mereka masing-masing dokumen perlu disubmit. Tapi kalau sekarang personal statement itu yang jadi formulir itu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, ada 9 gitu ya, kayak kelemahan kamu apa, kelebihan kamu apa, kesalahan yang pernah kamu lakukan apa gitu-gitu ya. Nah itu personal statement-nya sekarang dalam bentuk seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya short essay yang mereka bikin lebih apa ya, lebih terfokus gitu, karena mungkin yang memang ingin mereka tahu tuh sebenarnya hal-hal itu. Nah, jadi itu bisa untuk personal statement tinggal isi aja formnya, cuman tadi hati-hati karena ada maksimum karakter. Jangan sampai kalian nulis panjang, disubmit ternyata kepotong gitu. Jadi intinya belum tersampaikan, informasinya jadi tidak utuh, kalian jadi kandidat yang tidak menarik. Itu tips and tricksnya apa buat personal statement? Sebenarnya
jujur aja sama diri sendiri ya, maksudnya nggak ada orang yang perfect kan ya. Maksudnya kan di situ banyak pertanyaan yang kelemahan kamu, kesalahan dan lain-lain gitu. Jujur aja sama diri sendiri, coba sekalian kalian cari waktu untuk mengenal diri sendiri juga lebih baik itu apa aja kekurangannya dan lain-lain. Isi aja dulu seadanya. Next, apa yang bisa kalian lakukan? Ini utamanya untuk soal-soal yang negatif ya, maksudnya soal negatif tuh kelemahan kamu apa, kesalahan yang pernah dilakukan apa gitu ya. Kalau kayak kelebihan kamu mah gampang lah mungkin ya, langsung ngejabarin aja udah kelihatan hebat gitu. Tapi kalau kekurangannya gimana biar gue nggak jadi justru menjatuhkan gitu. Saran gue adalah dengan kita meng-acknowledge kita punya kekurangan, kita punya defects, itu juga sudah sesuatu yang baik. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Lesson learn-nya apa gitu. Katakanlah kesalahan gitu. Gue pernah melakukan kesalahan ini. Apa yang kalian pelajari dari sana? Apa perubahan yang kalian lakukan setelah kalian tahu kesalahan itu? Lebih baik lagi kalau ternyata kalian udah tahu kesalahan gue ini, lesson learn-nya ini, apa yang gue lakukan, dan ternyata udah punya result baru nih ternyata gitu. Jadi berdasarkan pengalaman itu, gue belajar hal ini, akhirnya gue mengimplementasikan sesuatu yang baru, dan hasilnya sekarang menjadi seperti ini gitu. Jadi itu lebih konkret, ada apa ya, kalau kalian suka anime itu ada karakter development lah gitu. Gitu ya. Jadi ada perkembangan. Orang tuh suka dengan orang-orang yang berkembang. Jadi mereka nggak butuh orang perfect karena mereka sudah merasa cukup dengan dirinya. Tapi kita lebih butuh orang-orang yang berkembang. Jadi kalian tunjukkan, nih gue paham kekurangan gue dan ini yang gue lakukan untuk selalu berkembang. Jadi itu. Jadi untuk negative question usahakan dielaborasi lebih dalam. Jadi nggak hanya bilang oke, aku pelupa udah aja gitu. Nggak gitu ya. Dielaborasi. Kemudian apalagi tadi? Esai ya. Kayaknya gue sempat tulis esai. Esai itu sebenarnya udah ada di booklet ya. Esai itu kan isinya 3 sebenarnya, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, lalu rencana kontribusi di Indonesia 1.500 sampai 2.000 kata, betul ya? Nah, ini kalian tuliskan. Outline utamanya seperti yang barusan, ada 3 itu. Poin yang bisa kalian isi, kalau gua kemarin tuh ada deskripsi diri, jadi menjelaskan gua siapa gitu ya, dengan cara yang menarik tentunya. Ada masalah urgent dan solusi di Indonesia apa, masalahnya apa, solusinya apa. Terus kenapa kalian harus studi, gitu. Maksudnya kan lu punya masalah, lu punya solusi, terus ngapain harus studi gitu. Kenapa studi ini akhirnya dapat menunjang lo untuk menyelesaikan masalah yang tadi lo sampaikan, katakan gitu, mungkin apalah gitu kalian bisa sampaikan. Itu, kemudian kalau gue itu ada mimpi tentang Indonesia. Jadi itu mungkin yang lebih singkat ya, karena masalah urgent, butuh penyelesaian yang cepat, itu jangka pendek. Jangka panjangnya melihat mimpi Indonesia secara utuh tuh gue melihat Indonesia let's say 2045, 2000 sekian gitu, akan seperti apa bentuknya Indonesia nih, dalam imajinasi gue, dalam impian gue. Nah gue, di impian gue itu perannya sebagai apa? Gimana gue bisa membantu untuk meraih impian itu sehingga Indonesia jadi apa yang gue impikan gitu lah, kurang lebih kayak gitu. Nah itu yang bisa mungkin dielaborasi di esai. Cuman hanya itu menurut gue nggak cukup, bukan nggak cukup ya. Kalau gue baca misalnya esai-esai, kalau kalian mau daftar ke top universities, mereka sebenarnya nggak butuh yang terlalu baku. Kadang mereka pengen yang out of the box, yang ketika baca, besoknya ditanya masih ingat gitu. Esai yang, oh tentang yang ini gitu ya. Nah, jadi bikin gimana caranya semenarik mungkin. Pengalaman gue bikin kayak puzzle. Waktu gue daftar, mungkin beda ya, bukan untuk LPDP, tapi untuk kampusnya, gue bikin kayak puzzle. Jadi gue bikin hook di awal, terus gue jelasin bahwa hidup gue tuh kayak puzzle gitu. Nah, cerita di bawahnya itu mungkin orang bisa bilang ngawur gitu. Jadi tapi ada chronological sequence-nya gitu. Jadi ada ini terus ini kapan, ini terjadi kapan gitu. Cuman tidak saling berkorelasi. Tapi akhirnya nanti ternyata ini adalah puzzle pieces yang selama ini masih scatter. Tapi at the end gue udah mulai menemukan nih ada bentuk yang kayaknya gini ternyata hidup gue tuh. Kayaknya ini deh yang akan gue kejar gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi esai si Lutfi yang tentang puzzle gitu. Kayak gitu. Jadi kalau kalian bilang, oke, nama saya Lutfi, lahir di Bandung, hidup gue
lulus di Universitas Pertamina, terus gue kerja, terus gue lihat ada masalah nih di sini, gue pengen nyelesain, bla bla bla, kayak nggak menarik gitu. Jadi bikin gimana caranya semenarik mungkin. Supaya again, mereka mungkin melihat esai itu ribuan, gimana caranya kalian bisa jadi satu yang, oh yang ini nih gitu, menarik. Dan mereka willing untuk baca sampai habis. Bahkan kalau perlu, ini menarik banget di interview, pengen gue tanyain deh. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu, semoga menjawab. Baik, itu tadi ya jawaban dari Kak Lutfi. Semoga menjawab ya Kak Apta pertanyaan-pertanyaannya tadi. Nah, baik. Oke. Selanjutnya kita akan memilih nih, siapakah dua penanya terbaik. Nah, mungkin Kak Lutfi boleh memilih di antara penanya-penanya yang tadi. Jadi tadi itu ada pertanyaan dari Kak Diah Woropalupi, kemudian ada dari Kak Richard Domingo, kemudian ada Kak Firni, dan terakhir ada dari Kak Apta. Mungkin Kak Lutfi boleh milih dua penanya terbaik. Siapa nih Kak? Yang Yang kedua pertama, dulu Kak, siapa? Oh, yang pertama. Oke. oh, Oke, boleh serah. silakan. Silakan, silakan. Yang pertama yang barusan ya, yang pertama juga, yang dia nanya, kuliah aku nggak punya nilai bagus, tapi nggak punya, apa tadi? Oke, Kak Nggak punya Diah ya. organisasi gitu. Iya, organisasi. Oke, Oke, kayaknya itu menarik ya, semangatnya masih berapi-api, tapi juga bisa melihat diri, apa namanya, limitasi sekarang apa. Jadi semoga bisa ke depan bisa ditingkatin, biar jadi kandidat yang lebih menarik buat para asesor Oke. gitu ya. Oke, selamat ya Kak Dia Horopalupi. Kebetulan juga orangnya sudah ada di room Zoom. Mungkin Kak Dia boleh say hey dulu, Kak Dia. Selamat ya sebagai penanya terbaik. Terima kasih banyak Kak Lutfi. Thank you, Kak Dia. Oke. Untuk penanya terbaik yang kedua nih Kak Lutfi, kira-kira siapa? Mungkin boleh di-spill. Saya lupa ya, tadi itu apa aja ya? Esai tadi baru terakhir, terus LOE atau non-LOE, apa lagi ya? Masih ingat nggak? Atau enggak ya? Tadi juga ada yang nanya tentang apakah mau pulang ke Indonesia gitu, tentang gimana sih Oh, LPDP itu mengatasi hal-hal itu gitu. Itu dari Kak Richard Domingo, kemudian ada juga dari Kak Firni, kemudian ada juga dari Kak Apta. oke. Saya kasih ke Firni deh, kayaknya semangatnya kuat ya. Sebenarnya Firni ini udah keep in touch juga sama saya beberapa waktu yang lalu, dan dia juga ikut ke sini, kayaknya semangatnya kuat buat daftar, semoga sukses ke depan. Oke Kak Firni, selamat Kak Firni. Kak Firni mendapatkan voucher dan dinobatkan sebagai penanya terbaik. Oke, baik mungkin kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu kita akan mengundi siapakah 3 orang beruntung yang akan mendapatkan voucher. Mungkin boleh Mbak Hanas di share screen. Jadi kita akan melakukan spin wheel ya teman-teman. Oke, nah sebelum kita beralih ke spin wheel ya teman-teman, mungkin teman-teman boleh mengisi link survei dan link absensi, karena melalui link survei dan link absensi ini teman-teman bisa mengakses sertifikat, dan juga sertifikat tersebut bisa dikonversi ke dalam nilai PEM. Boleh ya diisi teman-teman, silahkan. Saya kasih waktu 3 menit, 1 menit aja ya teman-teman, 1 menit untuk mengisi link survei dan absen, silahkan. Masih unmute, Andin. Oke, maaf. Jadi nanti link absensi ini juga akan kita ambil datanya untuk dimasukkan ke dalam spin wheel, dan akan kita undi siapakah 3 orang yang beruntung yang akan mendapatkan voucher teman-teman. Jadi mohon diisi ya linknya, karena kita mau ngambil datanya dari sini juga. Oke, silahkan teman-teman.
Ini boleh langsung di-scan barcode ya teman-teman, dan juga boleh diakses, ini ada sudah di chat, kita tuliskan linknya, biar teman-teman bisa lebih mudah untuk mengakses. Oke, sambil nunggu ya teman-teman, mungkin saya pengen ngobrol lagi bareng Kak Lutfi. Gimana kuliahnya Kak di sana, ini udah jalan 1 semester ya? Atau gimana? Halo? Iya, Udah. lagi jalan. Saya masih di semester pertama, jadi masih baru lah, masih hangat-hangatnya gitu ya, masih banyak-banyaknya event gitu, ada welcoming session, barbecue, banyak sekali di sini, seru. Kalau sistem kuliahnya di Aussie itu gimana Kak? Apakah kayak sama juga di Amerika, kayak kita bisa cross jurusan gitu, kita nggak bisa ngambil jurusan mata kuliah di jurusan apa gitu, biar Oh iya, nambah insight. Oh boleh. betul. Bahkan kalau gua kan ngambil data science, jadi tetap ada compulsory courses. Tapi kalau ngambil Master of Computer Science, itu mereka nggak punya course sama sekali. Maksudnya bukan nggak punya course, bebas mau ngambil apa, Oh, sebebas itu. Jadi mau ngambil apapun mangga. Kayak gitu sih. siap. Jadi emang apa ya, mirip-mirip dengan di Amerika ya Kak. Ya mungkin ya. Ini ada yang nanya, Kak Lutfi udah main kemana aja di Aussie? Udah banyak Mas Pangap, nggak akan share-share ah. Banyak lah di sini, banyak apa spot-spot yang menarik, ada pantai buatan, ada bridge apa itu saya lupa namanya, jadi kita bisa naik atas jembatan. Kemarin ada jadi buka booth gitu di kampus untuk nawarin buka apa namanya skydive, jadi naik pesawat terus nanti loncat gitu. Cuman sayangnya kemarin gak ada temannya, jadi kalau ada temannya kemarin kayaknya saya mau berangkat juga. Gitu. Jadi banyaklah aktivitas yang bisa dilakukan. Itu juga mungkin ya teman-teman kalau misalnya mau lanjut studi mungkin juga bisa apa namanya ya, coba didapatkan juga tuh experience di luar akademiknya juga mungkin bisa membuka wawasan ke depan. Iya, betul. Ini kayaknya sejurusannya Kak Lutfi nih pas kuliah ya, Kak Pangap ya. Iya, betul. Teman-temannya yang satu diajak main ya. Oke, mungkin geofisika boleh muncul-muncul, jadi nanti ini seakan-akan jadi reuni geofisika ya. Nanti kita foto bersama khusus teknik geofisika gitu. Oke, teman-teman, untuk mengefisienkan waktu ya, kita tutup link absennya. Kita akan beralih ke spin wheel, jadi kita akan melihat siapa nih teman-teman yang beruntung untuk mendapatkan voucher. Oke, mungkin boleh di-share screen, Kak? Oke. Oke, kita spin ya. 3, 2, 1. Silahkan di-spin, Mbak. Oke, siapa nih yang akan beruntung? Ada Indriani. Wow, selamat Indriani. Kamu beruntung untuk mendapatkan voucher. Wah, oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita mau lihat nih siapa sih yang beruntung lagi untuk mendapatkan voucher. Silahkan di-spill, Mbak. Kak Anis Sofia. Wah, selamat Kak Anis. Wah, keren-keren ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Mungkin boleh, Mbak. Ini udah ada 2 ya. Ini yang terakhir. The last is Meisi Wita Marito Sitanggang. Selamat Kak Meisi.
itulah 3 nama beruntung yang mendapatkan voucher. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengklaim hadiahnya tadi, boleh langsung DM Instagram CDC Universitas Pertamina ya. Oke, ditunggu teman-teman. Jadi sekali lagi kalau misalnya teman-teman mau ngeklaim, kan sayang nih hadiahnya kalau nggak diklaim ya. Jadi DM langsung Instagram cdc.universitas Pertamina. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya. Selamat untuk teman-teman yang beruntung penanya terbaik maupun yang melalui spin wheel tadi, boleh langsung ya di DM Instagram @cdc.universitas Pertamina. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Mungkin boleh silahkan Mbak Hanas di ini. Oh, mungkin boleh silahkan Temia, maaf. Oke, terima kasih Andi. Mungkin teman-teman bisa pada on cam ya. Untuk sesi foto bersamanya di layar saya itu sudah ada 3 slide. Ya, mungkin boleh teman-teman diaktifkan kameranya, momen penting nih. Mungkin dari teknik geofisika ya, kapan lagi setelah sekian lama tidak reuni, sekarang kita reuni online. Iya nih, gue udah pakai Jahim padahal. Udah pakai Jahim nih, saking cintanya Kak Lutfi sama Uper. Oke, saya lihat di slide kedua dan 3 masih pada off cam nih. Yuk, teman-teman yang ada di slide kedua, ketiga boleh on cam. Kita abadikan momen kita, ini bareng Kak Lutfi. Yuk silahkan. Karena kapan lagi nih kita bakal foto bareng ya. Teman-teman, kakak-kakak dari teknik geofisika boleh juga silahkan on cam juga. Ini Kak Pangap foto box ya? Oke, Kak untuk Pangap slide ada 2 orang, pertama. oke. Untuk slide pertama 1, 2, 3. Sebentar. Oke, diulang untuk slide pertama 1, 2, 3. Kemudian untuk yang layar kedua 1, 2, 3. Dan terakhir di layar ketiga 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Silahkan Andi dilanjutkan. Baik, terima kasih Temia. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di sesi break up kali ini, break up session. Terima kasih juga teman-teman ada yang lagi di mobil tetap bisa join dan tetap bisa bergabung. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Semoga kita bisa sharing lagi. Kak Lutfi, terima kasih banyak atas waktunya. Mau diganggu, terima kasih banyak Kak Lutfi. Terima kasih banyak teman-teman. Saya Andi Mutmainah Jaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lutfi.